3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil rekonstruksi jurnal kami. Kami di sini merekonstruksi jurnal dengan judul Complexity and Resolution of Spatio-Temporal Reasoning for Criminology with Greedy and Evolution Algorithm. Uh, di sini kami merekonstruksi jurnal yang di atas dengan mengganti algoritma evolusinya dengan algoritma genetika. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Aryan Hidayat dengan NPM 0651221073. Perkenalkan, nama saya Arya Maulana Surya Kartadireja dengan NPM 0651220081. Perkenalkan, nama saya Sulistiana dengan NPM 0651220084. Perkenalkan, saya Yandra Fikriansyah dengan NPM 088. Kita masuk ke latar belakang. Kriminologi adalah ilmu sosial yang berfokus pada studi tentang sifat kejahatan. Ini bertujuan untuk mencegah perilaku ini dan menemukan pelaku jika sudah terjadi. Bidang ini tidak dapat dihindari terkait dengan evolusi teknologi, karena di satu sisi, kemajuan teknologis memberi penjahat lebih banyak alat untuk melakukan kejahatan, dan di sisi lain, mereka dapat membantu menentukan jam rawan terjadinya kejahatan, serta untuk mencegah terjadinya kejahatan. Lalu tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi lokasi dan waktu yang paling rawan terhadap kejahatan menggunakan dua pendekatan yang berbeda. Yang pertama dengan greedy algorithm, ini digunakan untuk mengidentifikasi lingkungan dengan jumlah kejahatan tertinggi secara keseluruhan, dan yang kedua dengan genetic algorithm untuk menentukan kombinasi spesifik antara lingkungan dan jam yang memiliki potensi kejahatan tertinggi. Lalu juga dengan mengidentifikasi lokasi dan waktu yang paling beresiko ini, informasi ini dapat digunakan untuk tujuan seperti alokasi sumber daya kepolisian yang lebih efektif atau peningkatan kesadaran publik tentang waktu dan tempat yang perlu diwaspadai. Manfaat penelitiannya, jadi bagi bidang kriminologi forensik, itu pertama membantu penegak hukum dalam mengevaluasi kesaksian secara objektif dan terstruktur, terutama dalam kasus kompleks dengan banyak informasi yang bertentangan, lalu mempermudah rekonstruksi kejadian di tempat kejadian perkara (TKP) dengan mempertimbangkan waktu dan lokasi secara komputasional. Lalu bagi bidang ilmu komputer dan optimasi, yaitu memberikan kontribusi dalam pengembangan model baru untuk masalah spasio-temporal yang kompleks, lalu menyediakan pembuktian teoretis tentang kompleksitas masalah yang berguna bagi penelitian lanjutan dalam bidang algoritma dan teori kompleksitas. Lalu bagi pengembang teknologi penalaran cerdas itu menunjukkan bagaimana algoritma heuristik, greedy atau genetik bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat dipecahkan secara eksak dalam waktu terbatas, lalu mendorong penerapan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan berbasis data spasio-temporal. Metode penelitiannya, pendekatan greedy adalah metode sederhana dan intuitif yang membuat pilihan terbaik secara lokal di setiap langkah dengan harapan menemukan solusi optimal secara global. Dalam kasus ini, kita menggunakan untuk mengidentifikasi lingkungan dengan jumlah kejahatan total tertinggi. Lalu, genetik algorithm adalah teknik optimasi yang terinspirasi oleh seleksi alam. Metode ini bekerja dengan membuat populasi solusi potensial, mengevaluasi berapa banyak kejahatan terjadi di lokasi dan jam tersebut. Metode ini berguna untuk mencari kombinasi optimal dalam ruang yang kompleks. Lalu ini ada hasil penelitiannya, pendekatan greedy mengidentifikasi lingkungan-lingkungan teratas dengan tingkat kejahatan keseluruhan tertinggi. Ini memberi gambaran umum tentang area paling rawan berdasarkan volume kejahatan yang dilaporkan. Ini adalah hasil diagramnya ya, 10 lokasi neighborhood dengan jumlah kejahatan tertinggi, yaitu ada di
Stapleton. Oke, dan yang paling terendah itu di North Park Hill. Nah, lanjut di sini ada visualisasi menggunakan algoritma genetika. Nah, untuk di bagian kiri itu ada di jumlah kejahatannya. Nah, untuk yang di bawah itu ada total keseluruhan jam. Nah, untuk kejahatan tertinggi di sini ada di jam 17 dengan kurang lebih kejahatan di 100 kejahatan, dan paling rendahnya itu di jam 4 dengan jumlah kurang lebih di 20. Nah, di sini ada heat map-nya. Nah, untuk heat map di sini yang sebelah kiri itu ada neighborhood ID, yaitu ID lokasinya, dan yang di bawahnya itu di jamnya juga. Nah, untuk yang kanan itu warna yang lebih gelap menunjukkan jumlah kejahatan yang lebih banyak, dan untuk warna yang lebih terang menunjukkan kejahatan yang lebih sedikit atau tidak ada. Nah, untuk yang warna merah di situ adalah kombinasi lokasi dan jam yang paling rawan, yaitu di lokasi 59 dan di jam antara 16 dan 17. Nah, kesimpulannya itu penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan algoritma heuristik, yaitu algoritma greedy dan algoritma genetika, dapat digunakan secara efektif untuk menganalisis data spasio-temporal dalam konteks kriminologi. Algoritma greedy mampu mengidentifikasi lokasi dengan tingkat kejahatan tertinggi secara keseluruhan, dan algoritma genetika digunakan untuk menentukan kombinasi optimal antara lokasi dan waktu kejadian yang paling rawan kejahatan. Nah, hasilnya, analisis ini dapat membantu pengambilan keputusan dalam alokasi sumber daya keamanan, meningkatkan kewaspadaan publik, serta menjadi dasar pengembangan sistem kecerdasan buatan dalam merekonstruksi kejadian kejahatan secara komputasional. Nah, selanjutnya di sini kita akan beralih ke bagian codingannya ya. Nah, pertama di sini kita mengimport dulu NumPy sama pandanya jadi PD dan NP. Terus di sini kita sudah memasukkan filenya. Filenya namanya TV. Nah, di sini kita untuk membaca membaca filenya ke dalam data frame-nya jadi DF. Nah, di sini kita terusnya menampilkan dari datanya yang ada di file yang tadi kita masukin. Nah, terus sini untuk kita untuk mengecek, terusnya kayak menghitung kayak ada berapa sih jumlah data yang hilang, kayak datanya yang nggak ada gitu. Nah, di sini yang tidak ada tuh di last occurred date-nya ada 1295, sama di incidence address-nya 218, sama GeoX, Geole, Lon, sama LAT. Nah, terusnya di sini kita langsung di bagian ini kita mengubah kolom last occurrence date-nya menjadi format datetime, sama lah ini semuanya kayak mengubah semua kolomnya menjadi itu. Nah, terusnya di sini kita melakukan iterasi kayak dari daftar nama kolom geografisnya di situ. Kebetulan tadi kan namanya itu ada GeoX sebagai longnya, GeoY itu sebagai latnya. Nah, terusnya di sini kita menghapus data frame untuk di kolom insiden yang nilainya hilang gitu, kayak ngeberesin data hilang yang tadi di sini. Nah, selanjutnya di sini kita pakai algoritma greedy kayak untuk mencari lokasi rawan berdasarkan kejahatannya. Nah, di sini kita memasukkan cuma top 5 doang yang ada di datanya menggunakan algoritma greedy. Dari sini sudah kelihatan sini ada 5 yang nilainya yang tertinggi berdasarkan distrik dan tingkat kejahatannya. Terus di sini kita lanjut menginstal library deep untuk menggunakan algoritma genetik. Nah, di sini ada codingannya. Udah, terus di sini langsung kita ke visualisasi datanya untuk mencetak kayak yang tadi sudah dijelaskan. Di sini ada seberapa banyak dari tingkat kejahatannya yang terjadi dan jam berapa aja yang ada tingkat kejahatannya. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Nah, terusnya di sini kayak untuk membuat data frame, salinan data frame untuk ini isi data dari kejahatannya. Nah, terusnya di sini pada untuk membuat heat map-nya. Nah, di sini hasil dari heat map-nya. Mungkin cuman segitu saja sih untuk bagian codingnya. Biasanya ini hanya penjelasan singkat.
Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oh, oh.